أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan merupakan salah satu amalan baik dalam ajaran Islam. Setiap muslim dianjurkan untuk menikahi muslimah dari golongannya sendiri. Namun, banyak bermunculan di media Indonesia kabar jika ada manusia yang mengaku telah menikahi seorang jin. Meskipun realitasnya sulit atau bahkan tidak mampu dibuktikan dengan kasat mata, dan hanya berupa klaim dan pengakuan saja. Tapi, tidak sedikit orang yang percaya dan bahkan yakin pernikahan manusia dengan jin itu ada. Seperti yang ramai ditulis di media mainstream Indonesia di tahun 2001. Kasus Mbah Kodok yang menikahi peri penguasa alas Ketonggo, hutan di daerah Paron, Ngawi. Perkawinan yang digelar dalam adat Jawa tersebut dimulai dengan acara midodareni pada hari Selasa, dan akad perkawinan pada malam Rabunya. Selain Mbah Kodok, ada juga Mbah Yu yang mengaku punya suami siluman ular bernama Ki Slamet. Bahkan, dari pernikahan tersebut Mbah Yu mengaku dikaruniai 3 anak. Dan 3 anak Mbah Yu lah yang selama ini membantu dan mempermudah profesi dia sebagai paranormal dan peramal. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا. Terlepas dari aspek infotainmentnya yang sangat kental, sejatinya dalam peristiwa tersebut terdapat aspek lain yang sangat serius dan dapat dijadikan wilayah kajian ilmiah, yaitu masalah hukum perkawinan antar makhluk berbeda alam. Jika dalam hukum positif, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57, mengatur perihal hukum perkawinan campuran. Namun yang dimaksud adalah perkawinan campuran antar manusia yang berbeda kewarganegaraan, bukan antar dua makhluk yang berbeda alam. Lain dengan sudut pandang Islam, hukum agamanya yang sedemikian komprehensif ternyata menyentuh terhadap aturan perkawinan antar makhluk yang berbeda alam. Dalam hal ini perkawinan antar manusia dengan jin. Dalam bukunya Hiwar Sofi Ma'ajini Muslim, Muhammad Isa Daud menuturkan bahwa, seperti halnya manusia, jin juga hidup bermasyarakat dan memiliki peradaban untuk mempertahankan eksistensinya. Mereka juga melakukan perkawinan dan melahirkan keturunan. Demikian pula dijelaskan oleh Asy-Syibli dalam bukunya, Ahkam al-Marjan fi Ahkamil Jan. Ketika menyampaikan argumentasinya, bahwa dalam dunia jin itu juga mengenal proses perkawinan atas dasar demi kemaslahatan hidupnya. Dan mereka juga bagian dari makhluk yang diatur oleh ketentuan agama. At-Dzariyat ayat 56. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Jin, diterangkan bahwa selepas mendengarkan bacaan Al-Quran, lantas mereka pun beriman kepada Allah dan tunduk taat terhadap aturannya. Meski pada kenyataannya, di antara mereka ada yang benar-benar taat, namun ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Dengan kata lain, di kalangan jin juga berlaku hukum perkawinan untuk mengatur pola kehidupan keluarganya. Ada pula yang beriman dan ada pula yang menyimpang. Namun bukan di situ persoalannya, tetapi perkawinan Bagus Kodok dengan Peri Roro Setiowati, atau pernikahan Mbah Yu dengan siluman ular Ki Slamet, adalah sebuah keniscayaan. Lalu, apakah manusia bisa melakukan perkawinan dengan jin, yang notabene-nya adalah dua makhluk yang berlainan alam dan berbeda materi penciptaannya? Lantas bagaimanakah hukumnya?
Para ulama sebenarnya juga jauh-jauh hari sudah membincangkan tentang pernikahan manusia dengan jin. Bahkan sampai ada yang mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut. Akan tetapi mayoritas pendapat ulama adalah memakruhkan pernikahan tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Bahwa merasukinya jin pada manusia bisa jadi karena dorongan syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya. Dan terkadang antara manusia dengan jin terjadi pernikahan sampai melahirkan anak. Hal ini banyak terjadi dan sudah diketahui secara umum. Sungguh, para ulama telah menyebutkan hal tersebut dan membicarakannya. Dan mayoritas ulama memakruhkan pernikahan manusia dengan jin. Dikutip dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Mesir Darul Wafa juz 19, halaman 39. Di antara barisan para pakar hukum Islam yang memakruhkan pernikahan manusia dengan jin adalah Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Alasannya, adanya kekhawatiran nanti kalau ada perempuan hamil akibat melakukan zina, memungkinkan muncul pengakuan bahwa ia dihamili jin. Dan terdapat riwayat dari Imam Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau membolehkan pernikahan manusia dengan jin. Akan tetapi beliau memakruhkannya karena khawatir perempuan-perempuan yang hamil sebab zina mengaku kalau kehamilannya itu dari jin. Dikutip dari Ibnu Hajar al-Haytami dalam Al-Fatawi al-Haditsiyah, Beirut Darul Fikr, halaman 50. Sementara di kalangan mazhab Syafi'i sendiri juga terjadi perselisihan pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Di antara pendapat yang tidak memperbolehkan pernikahan manusia dengan jin adalah Al-Barizi dan Ibnu Yunus. Alasan yang dikemukakan adalah adanya perbedaan jenis antara bangsa manusia dan jin. Ini artinya manusia hanya boleh menikah dengan manusia. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT berikut ini. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Quran Surah An-Nahl ayat 72. Ibnu Yunus berpendapat bahwa di antara yang menjadi penghalang pernikahan adalah perbedaan jenis. Karenanya tidak boleh bangsa manusia menikah dengan bangsa jin. Dan pendapat inilah yang difatwakan Al-Barizi karena didasarkan kepada firman Allah Surah An-Nahl ayat 72. Dikutip dari Zakaria Al-Ansori, Asnal Matolib Syarhu Ru'udotu Talib, Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah, juz 3, halaman 162. Dari penjelasan di atas, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam soal pernikahan manusia dengan jin terjadi perbedaan di antara para ulama. Dan sebaiknya lebih memilih pendapat yang tidak memperbolehkan pernikahan tersebut. Pertimbangannya kenapa mesti memilih pendapat yang tidak memperbolehkan, di samping alasan yang dikemukakan oleh ulama di atas, juga karena ketiadaan aturan teknis yang memadai yang menjelaskan mengenai pernikahan manusia dengan jin. Selain daripada itu, tujuan membangun rumah tangga adalah demi ketentraman hidup juga menjadi kabur. Karena akan banyak persoalan rumit dalam relasi suami istri yang disebabkan perbedaan alam kehidupannya. Oleh karena itu, mayoritas ulama memilih untuk melarang perkawinan manusia dengan jin. Ya Rasulullah, iftah babak lana